Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sekalian, akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan berita rencana pindahnya ibu kota Nusantara ke Kalimantan, khususnya di Kabupaten Penajem Pasar Utara. Inilah yang menjadi latar belakang mosi pembahasan kita, yaitu tentang urgensi pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Sebenarnya, dulu ide pemindahan IKN ini sudah ada pada saat Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara dengan alasan Palangkaraya ini berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya pun yang cukup luas. Namun ide Soekarno tidak pernah terwujud, malahan Presiden Soekarno memutuskan Jakarta sebagai ibu kota negara secara yuridis tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1964. Tahun 2020 lalu, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan saat menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara di depan sidang paripurna DPR Republik Indonesia. Pemindahan IKN ini baru saja serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Beliau memutuskan untuk memindahkan IKN ini berada di luar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam Rapat Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Tanggal 18 Januari 2022 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya rancangan undang-undang tentang ibu kota negara menjadi undang-undang oleh DPR Republik Indonesia dan juga pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN baru yang akan menggantikan Jakarta. IKN baru ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan negara sebagai pusat pemerintahan yang strategis dan juga transformasi ekonomi negara Indonesia. Saudara sekalian, kami memilih posisi setuju dan mendukung pemerintah dalam memindahkan dan juga pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Saya Nikmatul Hidayah, mahasiswa semester 2 Hukum Ekonomi Syariah Wonogiri, Bojonegoro, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, menyambung paparan yang dibawakan sahabat kami tadi, kenyataan yang berjalan selama ini, pusat kegiatan ekonomi masih berada di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Dengan itu, efek yang ditimbulkan adalah terjadinya kepadatan dan ketimpangan terhadap pulau-pulau di luar Jawa. Apabila ini dibiarkan secara lama tanpa adanya upaya yang serius, dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan yang lebih parah di luar Pulau Jawa. Dalam konteks ini, Presiden mengambil sebuah kebijakan dengan memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan dengan harapan bisa mendorong perekonomian baru, sekaligus memberikan arahan atau pancingan kepada semua masyarakat untuk pemerataan dan juga keadilan perekonomian di seluruh Indonesia. Tujuan dari IKN sendiri yang pertama, memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh warga negara NKRI. Yang kedua adalah mendorong pembangunan bagi Indonesia di bagian timur. Yang ketiga adalah mengubah orientasi dari Jawa sentris ke Indonesia sentris. Dan yang keempat adalah ketersediaan ruang hijau yang lebih luas dan lebih dominan daripada wilayah terbangun. Yang selanjutnya adalah mengurangi beban di Pulau Jawa dari perkotaan Jabodetabek. Studi kelayakan teknis yang dilakukan pada tahun 2018 sampai 2019 menjadi dasar sebagai terpilihnya Pulau Kalimantan sebagai lokasi IKN baru. Keunggulannya apa? Yang pertama, letaknya sangat strategis. Yang kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang sangat lengkap, seperti jalan tol, terus ada pelabuhan, dan masih banyak lagi infrastruktur lainnya. Lokasi IKN dekat dengan kota yang sedang berkembang, yaitu Samarinda dan juga Balikpapan. Yang selanjutnya, lokasi IKN sangat memadai karena lokasi IKN dikuasai oleh pemerintah dan lokasi IKN minim dengan terjadinya resiko bencana alam. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya, seperti pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi,
budaya, dan masih banyak lagi. Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta itu mencapai 70%, yang luasnya hanya sekitar 664,00 km persegi, atau sekitar 0,003% dari luas dataran Indonesia, yang luasnya sekitar 1.919.000 sekian kilometer persegi. IKN yang baru dirancang itu bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa dengan mengusung konsep modern, smart, and green city itu memakai energi baru terbarukan dan tidak bergantung kepada energi fosil. Saudara sekalian, pemindahan IKN ke provinsi baru akan mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional. Pembangunan IKN akan memberikan dorongan investasi yang sangat besar dan sangat luas bagi wilayah lain, serta menjadi salah satu pendorong investasi terkuat di provinsi lain. IKN sendiri akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar NKRI. Pembangunan kawasan IKN diyakini bisa memberikan dampak positif terhadap ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, pembangunan IKN Nusantara dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah IKN dan sekitarnya. Saya Muhammad Nur Aziz Rifai dari semester 2 Hukum Ekonomi Syariah Unugiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa yang disampaikan kedua sahabat saya merupakan impian bagi Indonesia untuk lebih baik. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun, sebagai negara demokrasi, ketika negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui undang-undang, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi ekses pemindahan IKN. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat. Namun, keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI. Banyak pertimbangan positif yang dikaji sebagai solusi atas ketidakrataan pembangunan di negara ini. Pertimbangan-pertimbangan yang dikaji ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah terhadap rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Sebagai akademisi, tentunya kita ikut senang dan bijak dalam memberikan respon terhadap rencana pemindahan ini. Seringkali kita disuguhkan dengan kondisi masyarakat yang jauh dari Jawa menanggung dampak ketidakrataan pembangunan di negara ini. Dengan posisi pemerintahan saat ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dibutuhkan IKN yang dapat memberi kualitas kelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. Dengan dukungan berbagai pihak, kita harus yakin dan optimis bahwa pemindahan IKN ini sudah sesuai visi, misi, dan kerangka besar pembangunan IKN, yaitu sebagai identitas nasional yang bermanifestasi dari karakter sosial persatuan dan kebesaran sebuah negara, terutama mengimplementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini tim kami yakin sangat mendukung dan setuju atas pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Saya Anissa Baiti Khariah, semester 2 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Unugiri Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh